الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول حبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita, mudah-mudahan langkah demi langkah menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala dicatat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di awal Jumat di bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapatkan ridho dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, wabil khusus dari pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir sedikit membahas terkait balasan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Al-Fakir yakin pada kesempatan kali ini alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang senantiasa taat, yang senantiasa menjalankan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Izinkan Al-Fakir ingin membahas terkait perenungan balasan bagi orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat dengan sengaja. Mari kita buka surah Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah mengatakan, satu kali kita meninggalkan sholat maka Allah akan menghukumi kita 1 hari di neraka. Berapa lama 1 hari di neraka? 1 hari di neraka lamanya seperti halnya 1000 tahun ukuran dunia. Itulah gambaran 1 hari di neraka lamanya seperti halnya 1000 tahun di dunia. Lalu bagaimanakah gambaran panasnya api neraka? Sekilas info bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, panasnya api neraka sama saja 69 kali panasnya api dunia, itu seperti halnya api neraka. Bahkan lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah siksaan yang paling ringan di api neraka nanti? Bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, letakkanlah kerikil-kerikil neraka, letakkanlah kerikil-kerikil neraka di atas kaki-kakimu, itulah panasnya sampai mendidih ke otak kalian. Itu gambaran
siksaan yang paling ringan di neraka nanti. Summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu renungan kedua, menurut surah Al-Quran, Al-Quran surah Al-Fat ayat 29, Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ila akhir ayat, yang artinya tanda atau ciri umat Nabi Muhammad SAW setidaknya ada 5 tanda. Salah satunya tarahum ruk'an sujada, lihatlah rukunya mereka dan sujudnya mereka. Artinya apa? Ketika seorang hamba menjalankan perintah Allah, bagus puasanya, bagus agamanya, bagus akidahnya, akan tetapi dia meninggalkan sholat di hadapan Allah, menurut Rasulullah SAW dia kafir di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, batasan kekafiran dan keislamanmu dilihat dari sholatmu. Jadi di antara kita apabila meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan kita dicap di hadapan Allah menjadi orang kafir. Demikianlah penegasan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan jilid kedua. Kemudian perenungan yang ketiga, bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berceramah, kemudian ada anak muda berdatang sambil menangis. Rasulullah SAW bertanya kepada anak muda, wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Lalu anak muda tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana aku tidak menangis ya Rasul, sedangkan ayah aku meninggal, satupun tidak ada yang ingin menyolati ayahanda kami ya Rasul. Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah langsung menutup penceramahnya tersebut. Langsung Rasulullah mengajak para sahabatnya menghampiri jenazah tersebut. Ternyata jenazahnya tersebut yang tadinya manusia berubah menjadi babi. Rasulullah langsung mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Seketika itu yang tadinya jadi babi berubah jadi manusia. Langsung Rasulullah bersama sahabatnya memerintahkan untuk memandikan jenazah, lalu mengkafani dan menyolatkan. Setelah itu langsung Rasulullah memasukkan ke liang kubur. Ketika pada saat Rasulullah memasukkan ke liang kubur, jenazah tersebut berubah kembali jadi babi. Apa boleh buat? Rasulullah langsung menutupnya, dan Rasulullah setelah itu langsung memanggil anak muda tersebut. Sini anak muda, ada amalan apa orang tuamu sampai terjadi seperti ini? Langsung anak muda tersebut berkata pada Rasulullah sambil menangis, ya Rasul, demi Allah, kami tinggal satu rumah dengan bapak kami ya Rasul. Selama hidup kami tidak pernah melihat sosok orang tua kami itu mendirikan sholat. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ini cerita, bukan cerita sembarang cerita, tapi ada di hadisnya. Kemudian perenungan selanjutnya, bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, Rasulullah SAW pernah mengatakan, as-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah kunci surga, sholat itu adalah kunci kebaikan, dan sholat itu tiangnya agama. Jadi jika di antara kita bagus puasanya, sempurna zakatnya, bahkan dia sudah berangkat haji tetapi dia meninggalkan sholat, sama saja dia tidak mempunyai kunci kebaikan di akhirat kelak nanti, tidak mempunyai kunci surga, bahkan dia tidak punya tiang agama. Jadi kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluk-makhluknya dan memanggil hambanya, hei fulan, ini puasamu sudah banyak, ini zakatmu sudah banyak, ini silaturahimmu sudah banyak, dan ini amal kebaikanmu sudah banyak. Mana pasportnya? Mana kuncinya? Lalu hamba tersebut berkata kepada Allah,
Ya Allah, kunci dan password itu apa ya Allah? Lalu Allah mengatakan kuncinya adalah sholat. Kemudian seorang hamba berkata kepada Allah, ya Allah, kami tidak punya kuncinya kalau begitu ya Allah. Lalu Allah menjawabnya, hei fulan, ini amalmu sudah banyak semasa dunia kamu. Ini sholat, ini zakatmu banyak, puasamu banyak. Akan tetapi karena engkau tidak mempunyai kunci, kamu tidak bisa menikmati di hari ini juga. Kamu hanya bisa melihatnya saja, akan tetapi kamu tidak bisa mengambilnya gara-gara kau tidak mempunyai paspor dan kunci untuk menuju surga atau mengambil amal kebaikan tersebut. Hadirin sidang sholat Jumat rahimakumullah. Dan perenungan terakhir bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ketika dia masuk ke alam kubur meninggal dunia, ada sosok teman yang diutus dari neraka jahanam, dia yang bernama Syuja'ul Aqra. Kemudian berdialog antara jenazah sama seorang makhluk tersebut. Berkata seorang jenazah, man anta? Lalu makhluk dari neraka jahanam menjawab, ana Syuja'ul Aqra dari neraka jahanam. Saya ular yang ekornya satu tapi kepalanya jutaan. Lalu tugas engkau apa? Kata ular menjawab, tugas aku adalah mengunci atau mengantuk orang-orang yang tidak pernah menjalankan ibadah sholat selama di dunianya. Sampai kapan? Sampai batas terjadinya kiamat terjadi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah penyampaian yang sangat sederhana. Mudah-mudahan ini termasuk motivasi buat kita. Jadi jangan sia-siakan waktu yang kita pakai sisa-sisa usia kita ini. Yuk kita tingkatkan kualitas iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan sholat kita. Mudah-mudahan dengan yang sholat kita jalankan ini akan menghantarkan kemuliaan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbahati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'azima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin
Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaiha ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal zalazil wal mihan wal su'al ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an buladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al Indonesia aminah mutmainnah. Allahumma ij'al Indonesia aminah mutmainnah. Allahumma ij'al Indonesia aminah mutmainnah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina wal mustad'afina fi Gaza. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.